Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib yang hadir tadi, yang baru lewat ada Habib Hasan bin Abdullah Al-Hamid, yang bicara juga tadi Habib Mustafa bin Muhammad Al-Hamid. Cuman saya mau nanya, jamaah ngerasakan tadi ceramah Habib Mustafa ini kayak kuliahan ya? Bener ya? Ya jujur aja, ini level kuliahan tuh. Ini dosen yang ngajar kayak tadi tuh 6 juta tuh. Nah, yang hadir nih banyak recehan kayaknya. Bener ya? Jangan kecewa ya. Saya bilang recehan. Ini recehan nih yang bikin penuh surga nih. Amin. Jadi pojok-pojok surga nih yang menuin nih. Amin. Bener. Kan Nabi mengatakan, Ittola'tu alal jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Saya menengok ke surga, saya lihat kebanyakan penghuninya recehan. Orang bawah, orang miskin. Ya, orang miskin. Miskin ya artinya bukan kalangan atas, ya, kalangan bawah. Masya Allah, kita lihat nih. Kalangan atas kan kita lihat tuh, dunia tuh, gak usah kita mikirin barangnya orang. Ini kelas bawah. Ini saya mau nanya, kira-kira di otaknya jamaah ini ngaji apa kebuli? Ya udahlah, saya aja nungguin kebuli. Soalnya perlu udah kagak nyaman gitu. Ya saya sih mau bicara panjang juga kayak Habib Mustafa. Cuman takutnya kebuli jadi renggina ya. Akhirnya jamaah bukannya senang, kata dia mampus lu apaan. Nah ini cukup saya bicara hari ini bahwasanya agama ini intinya tuh cinta Nabi. Ya. Maaf, jangan kaget, bukan cinta Allah. Ya, kok bisa? Ya, karena kita lihat di Quran orang Yahudi, orang Nasrani mengaku paling cinta pada Allah. Ayatnya jelas. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan orang Nasara, kita ini anak-anaknya Allah, anak Tuhan. Nggak usah cerita dulu. Ini baru beberapa waktu lalu nih ada tuh yang nyalek gubernur. Kita ini anak Tuhan. Masih ingat? Ahok, susah banget loh. Itu jelas-jelasan dia ngaku anak Tuhan. Ternyata memang betul, orang Nasoro itu mengaku anak Tuhan. Ini yang namanya anak. Ya Allah, udah nggak usah deh, saya nggak usah cerita cinta orang sama anak. Ini jujur nih, itu sifat manusia, nggak seneng disaingin, kecuali disaingin anak seneng. Paham disaingin? Nggak seneng dikalahin orang.
Kalau dikalahin sama anak seneng. Pertama kalah muka, anaknya cakep, bapaknya hancur. Itu bapaknya seneng, anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa Pak? Anak saya Masya Allah tahu nurun siapa. Soalnya dia dirinya hancur, anaknya Masya Allah. Makanya ini dari dulu ya, bukan sekarang doang. Orang tuh kalau kawin kan milih yang agak mendingan. Biar kenapa? Biar anaknya mendingan. Lu berani kawin sama perempuan mukanya hancur? Ya. Kalau ada perempuan hancur kita ditawarin mau kawin itu. Enggak deh, kesian anak saya. Kok lari ke anak? Iya, makanya gua kawin sama dia, anak saya udah hancur, anaknya jadi segitiga jadi. Nih udah lupa kebuli nih. Ya, lumayan ya. Terus apa lagi? Orang tuh kalau dikalahin sama anak seneng. Ada orang tuh anaknya pinter ngaji, sampai ngajar di musola. Bapaknya cuman mandiin burung aja dimandiin, sampai pucat tuh burung. Syukur-syukur kayak gak mati burungnya. Tapi bapaknya senang, bangga. Ngapain Pak? Ini mandiin burung nih. Alhamdulillah anak saya lagi ngajar di musola. Kalah sama anaknya. Anaknya pinter ngaji, ngajar. Bapaknya mandiin burung. Mau sore-sore mancing dia tuh, gak balik dia tuh. Mancing di empang gak balik. Ayam aja udah balik, dia belum balik. Kayaknya ada di kampung sini. Tuh. Nah itu Yahudi di Quran mengatakan bahwa mereka itu cinta kepada Allah seperti cinta anak, ya, karena dia tahu itu yang namanya anak, udah orang cinta sama anak itu udah gak ada hitungannya sudah. Ya. Insya Allah orang itu kurang baik, kepingin anaknya baik, ya, kayak rampok tuh, tetap dia kepingin anaknya bagus, walaupun dia udah nyusap. Jamaah nyambung apa kagak nih? Nggak ada suara. Kadang-kadang jamaah khusyuk atau tidur. Kesian penceramah. Nasib. Ditinggal tidur. Sudah, apa lagi nih? Diterusin nggak nih? Ya, jangan jangan ingat kemuliaan, jangan ingat, biarin aja. Mau jadi rengginang kayak gua nggak tahu bisa. Ya, jadi kembali ke tema kita. Ini Maulid sesuatu wadah untuk mengingatkan kita pada Nabi. Ya, mengingat, dan kita juga mendengar kisah. Masya Allah, Habib Mustafa tadi itu pelajaran. Anda bilang tadi kuliahan. Selamat loh kagak kuliah. Itu cukupnya tadi itu. Ya. Apa namanya, mengingatkan kita ini kemuliaannya Nabi. Makanya kemuliaan Nabi ini, ya Allah, apa yang berkaitan dengan beliau? Ya, dulu di Beirut apa itu Beirut nih? Ada tahu nih? Ibu kota Libanon. Ini Masya Allah nih, ini kejauhan itu nih. Ini daerah apa nih? Hah? Dari Susukan ke Libanon. Bayangin. Angkot biasanya dari Susukan kemana? Sono. Apa? Rambutan paling enggak. Ini bayangin nih, ceramah nggak? Kelas berat nih. Dari Susukan ke Libanon. Di sana ada seorang kodi. Kodi itu mahkamah, hakim. Ya, hakim ini berat nih urusannya. Ada kasus perceraian, ada kasus ini, ada kasus pembunuhan. Ya mungkin paling berat pembunuhan. Terakhir kasus yang dia sidang, ada satu orang bunuh orang. Ya Allah, berat, Pak hakimnya bingung. Kan gak gampang menghakimi orang, jangan-jangan salah kan itu kan. Ternyata orangnya salah, tahu-tahu dihukum, hukuman orang membunuh. Apa enggak berat tuh. Makanya hakim tuh jarang masuk surga. Ya.
Itu ada hadis mengatakan al-hukam salasa. Hakim itu ada 3 golongan. Ya, isnani finar, 2 golongan di neraka, 1 surga. Yang di neraka dulu ya. Yang di neraka seorang hakim berhukum bukan hukum Allah. Ya, bukan hukum Allah. Hukum perdata. Ini hukum perdata, hukum Belanda. Ini biar tahu bodohnya kita nih, orang Indonesia nih. Tapi bukannya duduk sini. Belandanya udah pulang, hukumnya masih dipakai. Bodoh nggak? Oh, nggak berani ngomong. Memang ada Bareskim sini. Ya. Belanda udah pulang, hukum masih dipakai. Itu namanya bodoh. Ya, bodoh. Dungu bahasanya itu tuh, siapa aja. Hakim yang kedua yang masuk neraka, dia berhukum dengan hukum Allah, pakai ayat Quran sesuai dengan hukum, tapi tidak jujur, dolim, neraka juga. Nah ini kita nyari, ini sekarang di Indonesia nggak ada. Hukum Allah kagak dipakai, udah begitu tidak adil lagi. Ya, udah. Kalau ke situ gue jadi bingung juga. Kodi, ya. Kodi, ini ada satu kodi namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu dia kasus terakhir pembunuhan. Sampai dia itu menyesal. Waktu di persidangan dia mengatakan kepada si terdakwa, ya fulan, kenapa kamu bunuh orang? Apa nggak ada cara lain? Apa kek? Masa harus dibunuh? Kata si terdakwa, saya nggak kuat Pak Hakim. Saya nggak kuat. Emang dia kenapa? Dia mencaci Nabi. Saya dengar dia caci Nabi, saya nggak bisa lagi. Langsung saya bunuh dia. Ini Syekh Yusuf begitu dengar, dia turun dari kursinya menghampiri si terdakwa. Apa yang dia tanya? Mana tanganmu yang bunuh itu orang? Tunjukin. Tangan kanan, biasa kan tangan kanan kan kuat. Ini saya pakai tangan saya ini, saya menghabisi dia. Itu tangannya diambil sama Pak Hakim, dicium bolak-balik. Dicium. Ini tangan yang bunuh orang yang mencaci Nabi. Dia muliakan itu tangan. Dia cium tangan itu, balik, dibalik lagi, lalu ditaruh di kepalanya. Lalu dia letakkan jabatannya, berhenti jadi hakim. Lalu dia mengalih ke agama. Dia belajar sampai banyak karyanya ya. Pujiannya pada Nabi, tulis solawat, Masya Allah. Syekh Yusuf ini sezaman sama penulis Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali luar biasa. Dia menghidupkan cinta Nabi pada zamannya. Tulisannya tuh Simtuduror. Tadi dibaca ya? Ya udah. Nah ini Maulid pada zaman beliau juga ngadain Maulid di daerahnya. Di negeri Hadramut ini banyak daerah-daerah, ada daerah Sewu namanya ya, itu tempatnya Habib Ali ini. Beliau ngadain Maulid. Nah di sana banyak kota-kota, termasuk kota Tarim. Itu penduduknya pada datang ke Sewu hadir Maulid. Sampai nggak ada orang laki, paham? Habis tuh. Yang ada perempuan, orang sana perempuannya nggak kemana-mana, jadi dia nggak pergi ke daerah hadir Maulid, dia di rumah aja, ya. Semua orang pada ke sana. Akhirnya subhanallah ada satu orang nggak tahu kabar datang ke kota Tarim, langsung pergi ke kuburan Zambal, di situ banyak para wali dikubur, ya. Ziarah. Subhanallah, ada perempuan buka jendela, dilihat kok ada orang laki. Kan dia tahunya nggak ada orang laki, udah hadir Maulid. Tahu-tahu ada orang laki di kuburan ziarah. Apa kata perempuan tadi? Ini wali juga perempuannya. Kata dia, ya Syekh, kalau kita, Pak, Bapak kalau bisa jangan ziarah sekarang, ya, jangan ziarah sekarang. Kata orang tadi, kenapa Bu?
Soalnya saya lihat penghuni kubur lagi kosong, semua pada pergi hadir maulid. Nih omongan agak tinggian dikit nih. Nyambung. Jadi biar kita tahu, ini maulid arwah orang mati aja pada pergi. Wayang ini orang bukan orang biasa ini yang dikubur di sini. Ya, orang-orang istimewa. Di situ dikubur siapa? Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini Faqih Muqaddam hebat. Pada masa hidupnya banyak muridnya. Ada juga bukan murid, cuman khadam. Khadam itu orang yang bakti, nimbain air. Kan ada tuh orang kayak kita di kampung-kampung pesantren itu ada anak nggak ngaji, cuman dia nimbain air buat guru. Itu namanya khidmah. Ada satu orang namanya Huwairiso, ya, khidmat sama beliau nih. Ya kita tahu ini dikubur di kota Tarim di Zambal tadi. Ini hadir maulid juga tuh, hadir. Nah ini Al-Imam Faqih dulu masa hidupnya ada yang khidmat namanya Huwairiso. Ini Huwairiso pergi musafir sama rombongannya. Lama-lama rombongannya datang, kagak ada dia. Istrinya sama anak-anaknya datang kepada Al-Imam Al-Faqih. Ya Imam, wahai guru, wahai Habib, ya dia seorang Habib. Huwairiso meninggal. Huwairiso meninggal karena istrinya ngeliat kok suaminya nggak ada di rombongan. Ya, kan Imam Faqih tahu ini Huwairiso suka ngangkatin airnya segala macam deh. Khidmat, tidak ngaji, orang biasa. Ya, Huwairiso meninggal. Akhirnya beliau merem sesaat, dipejemin matanya. Enggak, Huwairiso belum meninggal. Kok Habib tahu? Saya tadi ke surga nyariin dia. Dia belum ada. Ini bini, dasar bini ya. Habib nggak nyari di neraka. Apa kata beliau? Khadimi la yadkhulun nar. Yang bakti sama saya nggak masuk neraka. Ini belum Rasulullah ya. Ini nih yang baru hadir maulid ke Habib Ali. Dia meninggal hadir maulid. Kita bayangin bagaimana nih orang yang cinta sama Nabi, khidmat sama Nabi. Sama baru kata beliau, yang khidmat sama saya nggak masuk neraka. Kan bininya nanya, setelah beliau cari di surga nggak ada. Ya, nggak dicari di neraka. Oh enggak. Kalau di neraka nggak mungkin dia ke neraka, karena orang yang berbakti padaku tidak akan masuk neraka. Ini pada hadir maulid. Jadi berarti yang menghadiri maulid, yang mengakui maulid ini alamul arwah. Makanya benar tuh kata Habib Mustafa, jangan belajar di YouTube. Di YouTube tuh sekarang lagi rame tuh maulid bid'ah. Tidak lu bid'ah, baul. Dia aja bid'ah karena pengertian bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi. Dia ada nggak di zaman Nabi? Dia ngomong ini ada nggak di zaman Nabi? Itu berarti dianya bid'ah. Nah ini kan cinta. Nah sekarang kita nih hadir maulid, judulnya tuh cinta. Ini yang namanya cinta nih memang kadang-kadang ada keanehan. Ya makanya kayak tadi Asrokol ada yang masya Allah goyang begini segala macam. Ada rada gila dikit. Karena kalau cinta tuh ada gila. Nah orang gila ini tidak bisa dihukumi. Kayak seorang dulu namanya Kais. Kais ini cinta sama Laila, tapi dia malah tidak pernah ketemu Laila. Malah dia marah kalau dibilang kita panggilin Laila ya. Apa? Memang Laila pergi dari saya. Laila selalu bersamaku. Dasar gila, dengan gila. Jadi dia nggak mau dipanggilin Laila, karena dia mengatakan Laila selalu sama saya selalu ingat dia. Nah, cuma dia ada bentuk reaksi cintanya. Ya, kadang pagar rumah Laila diciumin. Nah ini nih kagak beres nih. Ya, orang ada ini makanya orang menuduh dia gila. Pagarnya Laila dicium.
tembok rumahnya Lela dicium, akhirnya disadari, sadar, sadar, tembok. Kata dia, anak tahu tembok. Qabbaltul jidara wal jidara sagafna galbi. Saya cium ini tembok, bukan tembok ini yang menarik hatiku, walakin hubbu man sakana diyaro. Tapi saya cinta yang tinggal di dalam. Ada Lela di dalam. Dengar ini, Mat. Ini omongan kelas kuliahan juga dikit. Ya. Allah ya, cinta. Jadi makanya kita ini, apalagi kita nih orang belakangan nih, kita paling modal cinta Nabi doang. Mau ibadah, udah lewat deh. Gak ada bentuk-bentuk tahajud nih, gue perhatiin. Boro-boro tahajud subuh aja lewat. Ya. Kalau orang dulu luar biasa. Jadi kita punya apa lagi coba? Udah tinggal belakangan, sholatnya kagak beres, kagak cinta Nabi juga. Habis deh, wabillahi taufik. Nggak ada harapan. Kita ini sekarang ini tinggal cinta Nabi doang. Kita baru gimana ya Allah, ada sedikit ya mahabbah ya Allah. Ya, darro min mahabbah, setitik aja dari cinta. Insya Allah berkahnya cinta, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Karena memang orang kalau cinta itu salahnya dimaafin. Coba kita cinta sama orang, salah apa aja baik. Beda kalau kita benci sama orang, udah gak ada benar gitu, udah salah aja urusannya. Jadi cinta ini subhanallah, ketutup itu kesalahan. Kesalahan kita tertutup. Kecintaan. Ya jamaah paham dah arti cinta. Cinta itu sesuatu apa ya? Ya inilah. Nah makanya para ulama ini kita tiru apa sih mengungkap ini cinta. Paling tidak dengan menyebut riwayatnya. Tadi tuh Habib Mustafa menyebut riwayat-riwayat Nabi. Ya paling tidak kita terbayang, kenal. Karena dengan pengenalan ada cinta. Kan ada pepatah tuh. Ini mah kagak pakai sekolah juga pada tahu. Tak kenal maka tak sayang. Ini kita nemu ini di mana? Di bangku sekolah kagak, di pasar induk kok gitu. Cinta. Nah ini di sini. Nah, saya ambil sedikit aja dari riwayat Maulid yang selalu kita baca. Ya diantaranya ada riwayat Maulid At-Taibah. Ya. Ada tuh kalimat ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hatimu wahai orang yang punya akal. Berarti yang tidak ada keinginan untuk mengenal Nabi, gak ada akalnya itu orang. Jelas. Masih bagusan binatang. Kalau binatang mah kagak masuk neraka. Ya kalau sekarang jamaah kan kagak mau dibilang kambing, anjing, gak mau. Di akhirat orang pada berharap jadi kambing, jadi anjing. Karena dilihat anjing, kambing jadi tanah, nggak ke neraka. Hadirkan hatimu. Sekarang kan hati kita nih nggak tahu hadir apa kagak nih. Kalau badan sih hadir dah, alhamdulillah. Hati, kata beliau, hadirkan hati buah yang punya akal. Hatta ajudu alakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Sampai saya terangkan, ajudu artinya saya beberkan, saya jelaskan kepada kalian makna cinta ahbab. Bagaimana ahbab ini artinya cinta, yang dicintai. Ya, ternyata yang dimaksud adalah Nabi besar kita Muhammad. Karena nomor satu tuh yang cinta Nabi, Allah yang cinta beliau. Kalau kita mah bagaimana Allah? Ada orang dikasih cinta ya udah cinta. Allah sendiri yang mencintainya. Ajallil ahbab. Sampai Nabi Musa nih bingung. Karena Nabi apa sih ini urusannya? Ya. Wahabi maksudnya. Puter dari puter. Oh iya, betul. Iya. Tadi ngomong apa lupa? Iya, ajalil ahbab. Paling mulianya yang dicintai yaitu Nabi. Kata beliau, saya akan jelaskan kepada kalian bagaimana makna cintanya Allah pada Nabi. Ya.
Nah itu ada di Taurat, karena Nabi ini ada sebutannya di kitab-kitab dahulu. Sama sama Quran. Quran kan ada ceritanya Nabi-Nabi dahulu kan? Ada. Coba lihat yang baca Quran, ada ceritanya Nabi Yusuf kan, Nabi Ibrahim ada. Jadi di kitab dahulu, kitab Taurat, kitab Injil ada juga sebutannya Nabi. Nah di situ ada kalimat di Taurat, Musa Kalim wa Muhammadun Habib. Nabi Musa bertanya karena dia ada dialog dengan Allah. Ya Allah, apa maknanya? Nah ini Nabi Musa orang mulia, dimuliakan oleh Allah, tapi dibanding Nabi belum, masih tinggian Nabi. Salah satunya Nabi Musa waktu dipanggil ke Bukit Turisina untuk menerima Taurat, ya, waktu sampai di bukit, Allah memberi firman-Nya, ya Musa ikhla'na alaik, hai Musa lepaskan sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di lembah yang suci. Bayangin, Nabi Musa suruh lepas sendal. Nah kita bandingin dengan Nabi. Nabi waktu Isra Mi'raj menerima sholat 5 waktu, ya, beliau berada di Bisatil Kudus. Ini nggak bisa lagi dijelasin nih. Nah ini bahaya nih, udah jamaah percaya aja udah cukup. Ya. Karena ini tinggal nama doang. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Tahu Sidratul Muntaha di mana? Memang bisa dipakai Google Map. Udah deh, lu jangan nanyain ke sono deh. Mending lu denger aja udah. Ya. Ada lagi naik ke Mustawa Rofil A'la, ya Allah. Ini lokasi apa ini? Karena ada riwayat Jibril aja udah gak berani naik, gak bisa lagi sampai di situ. Nah ini Nabi sampai di Bisatil Kudus, ya, apa namanya? Bisat ini boleh dibilang permadani kesucian. Nabi nggak disuruh lepas sendal oleh Allah. Ini berarti Allah mengagungkan Nabi, Allah memuliakan Nabi. Karena ini urusan sendal nih, jujur ya. Biasanya orang tuh kayak apa, orang-orang gedean tuh ada permadaninya, masya Allah. Dilihat yang masuk. Kalau orang besar, orang mulia, segan suruh lepas sendal, sampai sendalnya nginjak-injak tuh apa? Permadani yang ini. Tapi kalau recehan, oh, depan, lepasin ya. Awas lu masuk. Ya. Penghormatan, Allah memberi hormat. Apa kita nggak perhatikan ini? Makanya Syekh Yusuf tadi yang saya ceritakan, Qodi, dia berhenti. Beliau pernah mengatakan dalam satu syairnya, ala ra'sil kaun na'li Muhammadin. Di atas kaun semua nih, ketinggian derajat, nggak ada yang ngalahin sendalnya Nabi. Ini baru sendalnya Nabi, nggak ada kedudukan yang mengalahkan. Ini baru sendal beliau. Bagaimana nabinya? Ya. Karena dia lihat kisah ini. Nabi Musa suruh lepas sendal. Bukan masalah sendal apa, bukan merek Kerpil apa tuh? Bukan Kerpil ya? Iya. Emang gua salah kalau itu salah. Gak usah kali Gun. Iya, nggak ada itu, nggak ada. Tapi sendal yang siapa nih? Punya siapa? Ini sandalnya Nabi. Kata dia, di atas semuanya kaun ini tidak ada yang mengalahkan sandal beliau. Dan ini dibuktikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, penghafal Quran, ahli Quran. Sampai Nabi mengatakan, man arada ayyaqra al-Quran rotban kama uzil falyaqra ala ibnu ummi abd. Dan dimaksud Abdullah. Ini bagian apa dia? Bagian ngepit sendalnya Nabi. Setiap kali Nabi masuk ke majelis, dia nggak mau biarin sendal itu ceceran di tanah. Beda sama sendal kita, karena deket got, jatuh nyemplung ke got, nggak ada urusan. Kalau ini dia apa namanya? Dia apa? Dikepit apa sih? Dihimpit. Sendal itu. Dihimpit. Dia nggak mau sendal itu dan cecer. Karena dia tahu ini sendal luar biasa, sudah menghadap Allah, ya. Nah ini kecintaan. Nah ini tadi kembali lagi ke
kalimat di Taurat. Musa kalim wa Muhammadun habib. Musa kalim, wahai Musa, dijawab oleh Allah. Kan dia bisa bertanya, apa artinya ini? Engkau wahai Musa, kamu harus berusaha mencari ridhoku, mencari senangku. Kalau Muhammadun habib, saya yang nyari ridhonya dia. Allah yang terus memantau Nabi. Apa yang Nabi mau dikasih oleh Allah, apa yang Nabi suka. Ini cinta kelas berat ya. Jamaah masih ingat gak dulu pengantin baru? Lupa dah. Kita dulu pengantin baru itu cinta kita sama bini lagi menggebu-gebu. Beda kalau anak 6 agak kendor dikit itu. Ini dulu waktu kita masih pengantin baru, cinta sama bini. Bini kita ajak ke pasar. Itu bini baru lihat tas, bungkus. Baru lihat. Ya. Mari ingat gak Mari? Ingat. Habib Umar ingat. Ya. Ini bini baru lihat tas, Mas, bungkus. Terus jalan-jalan lagi lewat toko buah. Bini lihat mangga, Mas, bungkus tuh. Kata penjual, berapa? Semua lu bungkus. Sama kaos kalian. Nah, akhirnya lama-lama kan udah waktu berjalan. Anak atur 2, 3, 6,5 deh anak. Jalan lagi sama bininya di pasar. Bininya lihat mangga. Dompet udah nipis nih. Mah, belum matang, belum matang. Insya Allah mungkin bulan depan kali. Udah pulang aja dulu. Kalau kemarin belum minta, udah dikasih. Sekarang udah minta, bilang belum matang. Itulah makna cinta. Cinta Allah sama Nabi ini, Nabi belum minta, dikasih oleh Allah. Beda sama Nono, doa sampai berbusa mulutnya kagak dapet. Nabi belum minta. Nah ini yang mengatakan istri beliau Sayyidah Aisyah dalam hadis, ma ra'aitu rabbak illa yusari'u fi ridha. Saya enggak melihat Allah Tuhanmu kecuali dia buru-buru memenuhi keinginanmu. Kita kalau suka sama orang, kita buru-buru, apa yang dia mau, sampai kita nyari info. Coba kita suka sama orang, itu dia sukanya apa, ya kan? Kita nyari info ke orang. Oh iya, setahu saya dia suka ini, suka ini, suka ini. Kita kirimin sebelum dia minta, iya kan? Ini dia kita ngerti makna cinta ini bagaimana. Cintanya Allah pada Nabi sampai kemana levelnya itu cinta. Jadi cinta itu belum minta, malah kita berjuang nyari, nanya kanan kiri, nanyain apa yang dia suka. Ada tuh orang laki tuh kalau suka sama perempuan tuh, wow, masya Allah rajin banget nanyain. Ya. Nah juga masalah cinta ini, yang kita kan sekarang ini bahas cinta Nabi. Jangan nabinya aja, semua yang berkaitan sama Nabi kita cintai juga. Coba nih. Ya, kita cinta sama seorang perempuan, udah deh pinjam nama, si Neng. Ini kita cinta Neng, jangan Nengnya doang lu cintain, bapaknya juga lu beliin martabak, ibunya lu beliin kerudung, adiknya jangan lu tabok, beliin permen, suka, gitu kan? Padahal yang dicintai siapa? Neng. Jangan Nengnya doang lu cecer. Ya, bapaknya beliin apa, dia suka apa, kita tanya. Nih, bapak suka apa, ya kan? Kita kasih bapaknya juga, ibunya juga kita kasih, adiknya kita kasih, mungkin ada kakaknya, semuanya. Itu namanya cinta, jangan Nengnya doang. Suka sama Neng, bapaknya dipelengosin, ya gak beres urusannya, gak bakal berhasil loh, pasti gagal urusannya. Nah inilah makna cinta, semua terkait. Jadi kita nih maulid nih ya paling tidak menyebut, ya dari rawi-rawi maulid itu luar biasa. Ini baru tadi salah satu kalimat tuh saya ambil dari riwayat Maulid At-Taibah. Jadi alhamdulillah malam ini kita hadir maulid yang mungkin ya agak ada halangan juga sih beberapa hari lalu ya. Ada Mbak Corona nih kayaknya tahu. Kayak jamaah coba dia janda muda gua mau kawinin tuh Mbak Corona. Ya. Umar. Nasib. Cuman siluman, kagak kelihatan orangnya.
corona semua pada ketakutan, sampai banyak yang punya koleksi masker. Kesian kan? Ya saya ngelihatnya kesian aja. Udah napasnya susah, nambahin masker lagi. Kayaknya banyak yang lewat, gue lihat. Maaf ya, ya saya biar canda aja deh, biar ini. Iya, jangan tegang melulu. Ngapain lu takut sama corona? Carolina aja gue gak takut. Nah, ya saya jujur aja, tapi jamaah tidak harus ikut saya ya. Enggak. Saya dari awal tuh nggak percaya corona. Dari awal. Tapi jamaah jangan ikut saya. Ini saya punya pilihan. Wah, alhamdulillah. Saya sakit juga sih. Sakit bukan sakit apa, sakit melulu. Ya. Tapi saya nggak hitung. Ini artinya alhamdulillah ada agak sedikit kebantu gitu. Saya nggak pikirin. Ada lagi yang nanya, kapan nih berakhir corona? Berakhir kalau lu kagak mikirin. Kalau kamu masih mikirin, kagak bakal berakhir ini urusan. Setuju nggak nih? Setuju. Iya, kan kuncinya sama kita. Ayo, sekarang kira-kira kapan berakhir corona? Nanti ada lagi tuh, Katerina lagi, ada lagi. Ya artinya kita nggak ada ininya. Coba lihat berkahnya Maulid nih. Ya kita Maulid dulu awal-awal nggak ada yang mau Maulid, takut takut ini, kalau mau ke masjid takut, mau ke ini takut, ketemu orang takut. Ya Allah, apa kita lupa hadis Nabi? Apa kepanjangan dikit ya? Terserah deh. Kebul orang ini jadi renggina nggak boleh ada urusan. Ya, ini terakhir nih. Ini ngomong apa? Gue lupa jadi. Hadis Nabi. Berat banget di urusan ini. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Iya. Hadis Nabi. Iya, apa? Ya Allah, udah lupa total, nggak ngerti. Ya, walhasil, ya udah deh, nggak usah ya, udah cukup ya. Ya, mau apa lagi nih? Jangan ngomong dulu sih. Ya, yang jelas saya senang, masya Allah kita